Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita buat baby kepompong, sesuatu yang kalian pasti juga udah tahu, tapi ini tentunya berbeda dan lebih istimewa. Kalian pasti bisa semua membuatnya, asalkan ikuti resep dan cara yang Meji lakukan pada tutorial ini, oke? Langsung aja kita buat, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar ya. Nah, di sini kita menggunakan 200 ml air susu yang hangat, atau Mama Eji ini menggunakan 2 sendok makan susu bubuk ditambah dengan air, kemudian ragi instan kalau ukuran sendok itu 1,5 sendok teh. Nah, ini kita aduk dulu, pastikan ragi yang kalian gunakan juga aktif karena ini sangat menentukan juga ya. Kemudian kita gunakan tepung terigu protein rendah. Lalu garam. Nah, ini kita aduk dulu tentunya sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Untuk terigunya boleh merek apa aja. Yang curah juga boleh ya. Nah, ini kita campurkan. Kalian bisa lihat semuanya udah tercampur, tapi kalau masih ada sisa yang kering dan teksturnya itu keras, itu bisa kalian tambahkan sedikit aja dengan air, sedikit aja ya. Nah, kemudian kita masukkan minyak sayur atau minyak goreng. Ini kita campurkan kembali tentunya sampai si minyak ini menyatu dengan tepung dengan baik. Nah, biar lebih oke lagi, ini kita campurkan di papan kerja. Awalnya agak melekat-melekat seperti itu tuh. Nah, nanti setelah 1 menit, kurang lebih 1 menit, udah nggak melekat lagi adonannya pada papan kerja. Kita panjangkan dan akan kita potong menjadi 2 bagian dulu sama besar. Untuk 1 bagian ini kita bulatkan dulu, letakkan bagian yang halus pada permukaan atas seperti ini. Nah, ini kita letakkan di wadah, jangan lupa kalian tutup ya agar tidak kering. Sambil kita kerjakan lagi setengah bagiannya. Setengah bagian ini kita potong menjadi 3 bagian. Nah, setiap bagiannya akan kita beri warna. Untuk warna opsional, ini Mama Eji menggunakan pewarna makanan rose atau merah muda ini ya. Sedikit aja agar papan kerja kita tidak tercemar oleh warna pink, jadi kita uleni di udara seperti itu atau gunakan wadah lagi. Kalau udah agak tercampur, nggak ada yang basah, lanjutkan ke papan kerja. Tidak perlu penambahan tepung ya, karena melekatnya sedikit aja dan lama-kelamaan tidak akan melekat lagi. Ini udah halus tercampur baik, juga kita bulatkan. Untuk bagian berikutnya ini Mama Eji menggunakan perasa taro, juga dibulatkan. Nah, ini kita letakkan aja di wadah tadi, kemudian ditutup kembali. 1 bagian lagi Mama Eji beri warna kuning. Jadi seperti ini, cukup mudah dan menyenangkan loh dalam pembuatannya. Lebih fresh karena berwarna-warni. Ini kita istirahatkan dulu selama 30 menit setidaknya sampai mengembang. Kemudian lanjut ke bahan isian. 200 gram ubi ungu kita kukus. Selagi hangat itu kita bejek-bejek, haluskan. Gak usah terlalu halus juga lebih enak loh. Jadi ada sensasi ubi-ubi ungunya yang masih bergerindil. Kemudian kita tambahkan dengan gula pasir. Langsung kita letakkan di sospen. Juga gunakan air santan. Di sini Mama Eji menggunakan santan instan. Kita aduk dan ini akan kita masak sampai lebih mengering lagi, tidak basah oleh santan tadi. Nih, seperti ini. Langsung kita pindah dulu ke wadah. Sekarang lanjut ke adonan kulitnya. Untuk bagian kuning akan kita bagi menjadi 2 bagian, merah muda juga, begitu juga ungu. Nih, kita dapatkan tuh 2, 3, 4, 6 buah warna. Dan untuk bagian yang putih kita potong menjadi 8 bagian sama besar. Ya, bagusnya sama besar.
Walaupun ini Mama Eci nggak timbang-timbang ya. Nih semua kita bulatkan kembali. Letakkan aja di wadah yang lain. Ini nantinya akan kita kerjakan 2 bagian biar gak terlalu besar, agar lebih mudah ya. Dengan bagian yang sama, 3 warna, 4 putih. Nah, pertama-tama warna yang putih kita pipihkan dulu membentuk persegi panjang kurang lebih 12 cm ya. Panjangnya 12. Nih bagian putih, di atasnya kita tumpuk warna pink, lanjut kita tumpuk yang putih lagi, kemudian setelah putih kuning, jadi kalian bisa lihat aja, setelah kuning putih lagi, lalu yang terakhir belum terakhir, ini warna ungu, setelah ungu yang terakhir kembali kita tutup dengan warna putih. Jadi lapisannya selalu, lapisan warna itu selalu diselingi oleh lapisan warna putih. Sekarang kita pipihkan kembali, kurang lebih panjangnya seperti itu, tidak terlalu tipis atau tebal ya. Kemudian kita gulung. Jepit rapatkan pada pertemuannya dan akan kita potong menjadi 6 bagian. Jadi satu bagian yang panjang ini kita potong 6 lagi, kita akan dapatkan 12 ya, 12 pieces. Ini adalah baby pau kepompong. Paunya lebih istimewa nih, kita pipihkan, bulatkan. Kalau agak melekat tadi ya, bisa ditaburi sedikit aja saat kita memipihkan dengan terigu. Sekarang kita bentuk seperti itu, segitiga, 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 tidak terputus. Nih kalian bisa lihat lebih cantik. Kemudian kita beri isian taro atau ubi ungunya, dijepit seperti ini, akhirnya berbentuk seperti kepompong. Lebih cantik ya. Nih, ini versi slow motion ya. Tuh. Jadi potong tidak terputus, bentuknya segitiga. Caranya mudah banget loh, dan hasilnya oke, selalu laris manis apabila ini jadi ide jualan. Nih, bisa juga kalian ambil bagian kerucut-kerucut itu ya untuk permukaan atasnya. Jadi dari satu model ini sebenarnya kita bisa dapatkan 2 bentuk. Boleh kalian bagian atas yang kerucut, yang kalian letakkan permukaan, ataupun bagian yang membulat oval. Nah, semuanya kita buat seperti ini. Ini ide menarik sekali loh untuk usaha jualan kalian, karena lebih istimewa, hasilnya pasti empuk banget. Ini kita letakkan dulu, langsung dapat 2 loyang, 12 pieces, dan akan kita proofing kurang lebih 15-20 menit. Jangan sampai over proofing atau terlalu mengembang ya. Ini siap kita kukus dengan api yang sedang cenderung kecil, dengan air yang secukupnya saja, tidak berlebihan. Kita kukus selama 8 menit, tidak lama, karena isiannya juga udah matang. Nah, setelah 8 menit ini dia hasilnya. Tapi ingat, setelah 8 menit matang api dimatikan, jangan dibuka dulu, tutup kukusannya selama kurang lebih 5 menit agar hasilnya lembut, tidak keriput, dan tidak merubah bentuk. Nah, untuk pau yang sempurna itu kulitnya bisa kalian kupas seperti ini. Jadi gitu ya. Jadi saat udah matang jangan buru-buru dibuka, karena kalau dibuka saat pau itu lagi mengembang langsung ambles, bisa langsung keriput, bentuknya juga berubah, langsung mengecil gitu. Nah, ini dia isinya, enak banget, udah bisa kalian bayangkan ya. Ubi ungu, dan ini empuk sampai esok hari. Tanpa dihangatkan lagi loh, tidak keras ya.
Tapi bagaimanapun juga untuk jenis-jenis seperti ini kan enaknya tetap kita makan hangat-hangat, bisa kalian panaskan sebenarnya dengan api yang kecil kurang lebih 5 menit aja. Oke, jadikan ini ide jualan kalian yang terunik. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.